Perkenalkan, nama saya Andra Uliana. Saya merupakan mahasiswa Unsia dari jurusan S1 Prodi Ilmu Komunikasi dengan masuk kelas di KM 212. Di sini saya akan memilih tema tentang fenomena komunikasi antar pribadi yang menggambarkan berbagai jenis pola kendali komunikasi. Sir, why don't I have your car looked at tomorrow, and I'm sure we can find a way to resolve this. In the meantime, I would love for you to have lunch here on me. Dessert is a must. Anything with our homemade ice cream is absolutely delicious. I promise you, life as you know it will never be the same. What do you say? All right, I think I will. Thank you. Thank you. Contoh pertama itu wortel teruntai, yaitu dia adalah pendekatan kendali komunikasi yang memotivasi seseorang agar mau melakukan tindakan yang diinginkan melalui penawaran imbalan yang positif. Contohnya di sini dia customer Lorelei itu marah karena mobilnya disenggol oleh truk barang bawaan pekerja hotel. Lalu Lorelei membujuk bapak tersebut akan memberikan makan siang lengkap dengan pencuci mulut, es krim manapun yang dia sukai oleh customer tersebut saat pemeriksaan mobilnya nanti besok gitu. Dan customer tersebut senang dan mau untuk mengecek kondisi mobilnya besok sesuai keinginan Lorelei gitu. Tadinya sebelumnya customernya pengennya tuh dicek sekarang gitu, dicek dibenerin sekarang. Tapi Lorelei membujuk dengan memberikan janji untuk makan siang yang lengkap dengan pencuci mulut, terus es krim yang kesukaan customer tersebut yang rasa apapun gitu. Dia mau coba boleh gitu. Saat nanti pas besok pemeriksaan mobil sambil menunggu gitu. Are now financially involved in your life. I want to be actively involved in your life. What does that mean, Mother? I want a weekly dinner. What? Friday nights, you and Rory will have dinner here. Mom. And you have to call us once a week to give us an update on her schooling and your life. That's it. That's the condition. If you agree, you'll come to dinner tomorrow night and leave here with a check. Otherwise, I'm sorry, we can't help you. I don't want her to know that I borrowed money from you. Can that just be between us? Does 7 o'clock work for you? Perfect. Contoh dari pola kendali komunikasi dengan strategi pedang tergantung. Di sini adalah ancaman untuk pembatalan imbalan. Lorelei ini meminjam uang untuk sekolah Rory, yaitu anaknya, ke Chilton pada orang tuanya yang sebenarnya ia tidak sukai dan udah nggak akrab karena ada masa dahulu gitu, ada ceritanya. Orang tuanya akhirnya mau membiayai sekolah Rory asalkan ibunya terlibat dalam urusan hidupnya dan cucunya itu, yaitu Rory gitu. Dia ingin makan malam rutin mingguan tiap Jumat dan selalu kabarin kegiatan setiap hari yang dilakukan. Kalau enggak, dia tidak akan memberikan bantuan biaya sekolah Rory sepeser pun. Ini menunjukkan pola kendali komunikasi strategi pedang tergantung yang dilakukan oleh Ibu Lorelei sebagai komunikator hendak mengurangi respon yang tidak diinginkannya. Dengan ancaman hal yang diinginkannya harus dituruti, itu bersifat memaksa. Jika tidak, dia tidak akan membantu sedikit pun untuk biaya sekolah cucunya, yaitu Rory. Seperti itu. At some point. Well, maybe you could show me where this Miss Patty's place is. Yeah, I guess so. I really don't have anything important to... Let's go. So, have you lived here all your life? Yes. Ya, di sini ada strategi katalisator. Strategi katalisator merupakan menyatakan kepada pendengarnya secara tidak langsung mengenai waktu yang tepat bagi pendengar untuk melakukan tindakan. Jadi contohnya di sini pendekatan halus yang si laki ini lakukan sebagai komunikator. Dia menanyakan apa yang kau lakukan di sini. Dia ingin Rory itu ingin ke Nyonya Patty dan membuang kertas. Si lelaki dengan halus bertanya, mungkin kau bisa menunjukkan tempat Nyonya Patty. Jadi berharap dia itu bisa membantunya membawa barang-barangnya dan punya kesempatan untuk mengenal Rory lebih dekat secara tidak langsung. 54 poems of 14 lines. Except Except for 126, which is 12 lines. good. They're written in a
pentameter. Except Except for 145, which is in tetrameter. rock on, sister. Really? Not one mistake. Wow. How do you feel? Nauseous. Yeah, well, I don't think the fries and the horseradish sauce was the best idea we ever had. It was satisfying in the moment, though. I think you're gonna blow that class away tomorrow. You think? I think. What do you say? Yang kelima ini adalah pola kendali komunikasi strategi kembar siam. Strategi ini merupakan hasil dari semacam hubungan yang sudah ada atau sudah terbentuk gitu dari sebelumnya. Di sini adalah Lorelai sebagai ibunya dan Rory sebagai anaknya. Di sini menunjukkan strategi kembar siam. Mengapa? Di sini Rory mendapat nilai D di sekolah bergengsi di Chilton, dan ibunya Lorelai di sini serta ikut membantu dan menemaninya belajar dan mengingat hafalan-hafalan pembelajarannya agar Rory itu semangat dan mendapat nilai yang lebih baik. Hubungan ibu dan anak yang saling membantu, menguatkan, dan seorang ibu yang layaknya seperti teman gitu dalam memposisikan diri dia terhadap anaknya, dan anaknya merasa nyaman gitu dengan sifat yang dimiliki oleh ibunya gitu. Ini menunjukkan strategi kembar siam yang dilakukan oleh ibu dan Rory, saling menguatkan dan saling membantu gitu dalam situasi apapun. No, I want you to be dancing through the woods, crazy happy. And if Harvard and Chilton is not going to do that for you, then forget about them. I was just behind. I never caught up on all the reading. That's why I got a D. I can catch up. I will catch up, and when I do, everything will be fine. Rory. 6, yaitu yang terakhir, ini adalah pola kendali komunikasi dengan strategi dunia hayal. Di sini strategi dunia hayal itu menggunakan dengan taktik yang mengabaikan respon yang tidak diinginkannya dengan memberikan penafsiran yang positif. Di sini terdapat dilakukannya ibunya itu Lorelai menunjukkan strategi dunia hayal. Di sini Lorelai meminta agar Rory untuk bahagia dengan menari di hutan, alih-alih keluar saja dari sekolah Chilton gitu, karena ia sangat membenci kepala sekolah Chilton, dan meminta untuk melupakan keinginan Rory untuk ke Harvard, dan biar saja dia menari bebas gitu di hutan dan terlihat sangat bahagia, mending kayak gitu aja. Padahal hal itu tuh tidak mungkin gitu untuk dilakukan, dan sebenarnya pada kenyataannya ya ada permasalahan di balik itu. Hanya saja Lorelai berusaha untuk menutupi dan tidak ingin mengetahui kebenaran akan hal itu gitu. Jadi dia mengalihkan hal itu pada sesuatu yang penafsiran yang positif tapi tidak mungkin terjadi gitu.